Halo semuanya, perkenalkan saya Nelson Kalmar Budiono, saya dari SMA Kolese Loyola Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang telah saya dalami dan saya telah baca-baca, yaitu tentang Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda atau disingkat CICM. Kita langsung masuk ke videonya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah CICM. Kongregasi ini bernama lengkap Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Artinya Kongregasi Hati Suci Santa Perawan Maria. Didirikan pada tanggal 28 November 1862 oleh Pastor Theophile Verbis, seorang imam diosesan dari Belgia di Zeus, Brussels. Awalnya kongregasi ini bertujuan mengirim misionaris ke Cina, lalu memulai pelayanan pertama di Indonesia pada tahun 1937 di wilayah Misi Makassar. Sejak itu, kongregasi ini berkembang di banyak wilayah lain di Indonesia, termasuk Keuskupan Agung Makassar, Jakarta, dan Banjarmasin. Selain di Indonesia, kongregasi ini juga menyebarkan pelayanannya, yaitu ke Zaire, Filipina, Taipei, Hong Kong, Jepang, Singapura, Amerika Latin, dan Afrika. Setelah membahas sejarahnya, kita juga akan membahas tentang apa sih yang didalami dari CICM ini. Apa sih spiritualitasnya? Nah, spiritualitas dari CICM ini didasarkan pada cinta kasih Maria, khususnya kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Berorientasi pada pelayanan misionaris sebagai bentuk pengabdian pada sabda Tuhan. Menekankan kesederhanaan, kepercayaan pada Tuhan, dan hidup dalam komunitas sebagai keluarga rohani. Mendorong anggota hidup dalam doa, kerja keras, dan pelayanan berkelanjutan sebagai bagian dari panggilan hidup membiara. Nah, ini kan dasar-dasar dari CICM itu atau spiritualitasnya. Lalu, apa aja sih yang dilakukan CICM ini, aktivitasnya, kegiatannya, dan peranannya? Yang pertama yaitu menjalankan tugas penginjilan dan pembinaan umat Katolik di berbagai daerah. Lalu ada mengelola sekolah, rumah sakit, pusat sosial, dan kegiatan pastoral di komunitas misi. Lalu ada kegiatan rekoleksi, liturgi bersama, serta program pengembangan kehidupan rohani anggota. Dan yang terakhir ada membina persaudaraan antar semua sesama anggota dan membentuk komunitas yang harmonis. Nah, kegiatannya tuh tidak hanya ini saja, namun masih ada banyak lagi yang berhubungan dengan pewartaan Injil Tuhan di dunia ini. Lalu, kita akan membahas tentang simbol dan makna nama dari CICM ini. Nama Hati Maria Tak Bernoda merupakan devosi khusus kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Simbol hati Maria melambangkan kasih sayang, kesucian, dan pengorbanan yang menjadi teladan bagi anggota kongregasi dalam pelayanan misi. Hati Maria ini juga sebagai lambang pengabdian dan perlindungan, mengingatkan misionaris dan umat akan kasih setia yang tak pernah putus. Warna dan bentuk simbol hati biasanya menonjolkan kehangatan dan komitmen cinta kasih dalam karya misionaris CICM. Nama ini juga mengajak anggota hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan melalui teladan Bunda Maria yang suci dan berbelas kasih. Lalu setelah mendalami simbol dan makna ini pula dan tadi sejarah dan spiritualitasnya, saya juga mengambil makna hidup yang dapat saya pelajari di kehidupan saya ini. Dari pendalaman ini, saya mengambil makna hidup yang mungkin akan berguna sebagai tambahan bekal saya di kehidupan saya di masa depan. Saya mengambil makna bahwa suatu ordo atau kongregasi itu bertujuan untuk sesama dan mewartakan Injil Tuhan di dunia ini. Namun semua itu tuh dapat dilakukan bahkan tanpa masuk ke suatu ordo atau kongregasi tertentu. Melainkan hal itu tuh muncul dari dalam diri sendiri, yaitu dari hati nurani kita.
Saya juga diingatkan tentang sosok Bunda Maria sebagai ibu yang penuh kasih, cinta, dan tak bernoda, yang dimana yang dimaksudkan yaitu tak ada noda dosa yang terdapat padanya. Dari situ aku belajar untuk selalu menjauh dari segala godaan dan dosa dan berserah hanya pada satu kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian yang akan saya bahas pada video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.